Hai, selamat malam. Penting itu mengupdate dan membuat membuat validasi pada semua form ya. Di sini kita buka duluan, itu adalah index admin, dimana saya akan membuat tombol update untuk setiap form yang ada di sini. Nah, untuk tombol-tombol ini kan kalau di admin tidak bisa diubah datanya, juga tidak masalah, soalnya tombol ini nanti kita aktifkan. Kalau tombol hapus kan sudah, tinggal tombol ubah, tapi admin kayaknya tidak bisa ubah data. Kalau yang penting ya kenapa apa sih, data pelapor. Nah, ini juga nanti kita coba rubah nama pelapor yang sembarang ini. Tombol ini kita pakai. Oke, yang pertama itu kita harus buat modal untuk tombol ubahnya. Kalau buat tombol ubah kita harus ke Bootstrap dulu. Sini kita cari modalnya dulu. Nah, kita pakai Bootstrap 4, jadi kita klik Bootstrap 4 modal. Nah, ini kita pakai modal ini saja. Kita try yourself. Nah, nanti di halaman modal ini kita akan membuat link lagi alamatnya, untuk saat klik hapus dia masuk ke modal tersebut. Jadi semua itu kita harus ubah datanya dulu. Nah, nanti button ini ya nanti kita ganti dengan kita tulis dengan button ini ubah. Pertama sini kita tulis nama modal, namakan dulu ubah. Ubah data apa itu berarti apa kita mau dipakai data pelapor, ubah pelapor supaya lebih simpel. Ubah pelapor. Nah, ini supaya nanti saat dipanggil modal ubah pelapornya itu sudah ada. Nah, ini tinggal kita masukkan saja yang ini di dalam halaman sebelumnya, di sini ya, ada begin. Kita copy dulu ini, kita taruh di sini, dan nanti saat itu dia panggilnya ini teman-teman. Nah, yang kita copy nanti itu yaitu ini. Jadi yang kita copy untuk masukkan itu yaitu di sini ya, data tanggalnya sampai di sini. Oke, kemudian kita ke invert. Nah, kita cari dulu pengolahan data pelapor, berarti harus cari pelapor punya teman-teman. Tabel pelapor, modal pelapor. Kita harus cari modal pelapor. Ini data admin. Nah, ini pelapor. Nah, kita harus cari dulu di mana letak posisi ubahnya. Nah, ini ubah. Nah, jadi yang tadi kita copy itu yang ini kita copy dulu, kemudian sini kita pakai di sini. Nah, setelah itu di balik ubah data pelapor ini kita masukkan ID-nya, ID dari RS pelapor ya. Supaya nanti saat kita
ubah itu di ID-nya, ID tersebut, bukan ke ID yang lain, teman-teman. Sabar mas loading. Nah, ini ID pelapor ini kita tarik, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita copy modalnya dari sini. Misal kita kasih nama sini ubah data pelapor, ubah data pelapor supaya gampang dicari sebentar. Ini kita kopinya sampai div ketiga ya, 3 div ini, karena div terakhir itu dipakai buat yang di atas sana. Copy, kemudian kita masuk ke bagian import. Nah, di sini kita taruh saja di paling bawah biar jangan mengganggu sama model-model yang lain. Intinya di bawah sebelum selamat datang saja ya, taruh supaya lebih aman, takut nanti mengganggu sama lain. Nah, di sini model ubah pelapor, di sini kita ubah dulu. Di sini ubah data pelapor supaya nanti tampilannya seperti ini. Kemudian coba kita save dulu, kita save semua, save file. Setelah save, coba kita tes running dulu apakah jadi tombol modalnya. Dan nanti kita ubah banyak ya di sini. Data master, data pelapor, tombol ubah. Nah, belum jadi, berarti apa namanya, tabel untuk tabel model untuk ubah itu ada yang salah namanya mungkin. Kita cek lagi, sabar saya cek dulu. Baik, saya sudah menemukan titik kesalahannya. Modal tersebut tidak akan muncul karena tidak ada pemberitahuan ID admin tersebut. Sama kita taruh di data target yang ini kan modal ubah pelapor itu pakai ID pelapornya. Nah, kalau di sini tidak diisi, ya sama juga, berarti nanti modal tersebut tidak akan membacanya. Berarti kita taruh ID pelapor, kita taruh di samping ini juga. Ini ID pelapor, taruh di sini. Nah, setelah itu coba kita, sabar ya, saya copy dulu yang model dialognya itu supaya dia bisa sama kayak scroll gitu, button scrollnya, jadi jangan mengganggu dia nanti. Oke, saya pause saja, kalau mau saya pause saja supaya jangan mengganggu ini. Supaya nanti saat buttonnya itu dijalankan, mungkin ada beberapa kata yang panjang, dia bisa kita bisa scroll ya teman-teman. Nah, terus setelah itu kita save all semuanya, kita save all, kita tes running lagi apakah sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah, kita sini LVS master pelapor ubah. Nah, ini sudah jadi ubah data pelapor. Sekarang kita akan memasukkan datanya di sini, apa perintahnya, dan kita ganti ke tombol closing dulu. Oke, baik. Sebelum kita masukkan data-data di sini akan kita ubah, kita buat ini ke semua tombol yang ada di depan dulu ya. Tombol yang ini teman-teman, untuk pengolahan data admin, data pelapor, data polisi, dan data berita. Karena pelayan punya menggunakan data pelapor, data yang sama dengan
dari yang sebelah, dari sini. Jadi kita ubah yang 4 dulu. Jadi saya cut di sini. Setelah buat selesai ini baru kita lanjutkan untuk mengisi modal ubah tersebut ya teman-teman. Ya, admin kan tadi begini. Kita mengisi modal ubah yang ini. Oke, saya cut dulu. Oke, baik, sudah saya ubah semuanya. Nah, itu yang kita save all lagi. Save all semuanya. Nah, ini semua button modal untuk apa namanya, setiap tombol di depan sudah memiliki modal ubah sendiri ya teman-teman. Coba kita tes running. Dia refresh sendiri guys. Refresh lagi. Nah, kita cek dari data admin. Ubah. Nah, ini button ubah admin sudah, tinggal saya kecilkan saja juga bisa. Nanti tinggal diperbaiki saja. Button berapa kan tadi sudah jadi itu ke button polisi juga ya. Untuk yang ubah juga sudah ada. Betul, polisi belum. Berita button berita kan sudah ada. Nah, ini sudah. Coba kita cek polisi punya dulu. Oke, sudah saya rubah. Coba kita cek dulu polisi tadi yang bermasalah ya. Klik ubah. Nah, button sudah ada. Sekarang tinggal kita isi dulu dalamnya. Kembali lagi ke sini. Baik, kita akan lanjut untuk mengisi form di dalam. Kita mulai dari admin ya. Dari modal admin dan harus admin. Nah, di sini kita lihat dulu RS admin itu isinya apa-apa saja biar jangan kesal. Ada status mungkin. Nah, di punya saya sini tidak ada status ya. Kalau ada status itu jangan selalu kita hide saja, dan itu datanya jangan isi satu atau apa, aktif atau tidak aktif saja. Nah, di sini kita klik insert data object, kemudian update record di total yang bisa. Nah, setelah ini di sini RS-nya ini kita isi sesuai dengan yang di bawahnya teman-teman, jangan isi yang RS admin, tapi sesuai isi daftar admin biar nanti terubahnya di daftar admin. Nah, ini browsernya kalau sukses dia jalannya ke indeks admin tetap. Nah, di sini karena ID kita pakai auto increment, kita hilangkan saja. Nah, di sini kita rapikan admin. Jadi sini nanti apa namanya? Nah, nanti di sini nih kita yang akan diubah itu ada email, telepon, sama password, sama nama admin tersebut ya. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, jika kita punya apa tabel yang dalamnya ada isi status, itu statusnya jangan kita beri muncul di halaman form, tapi itu kita hide saja dan kita ganti ke aktif atau tidak aktif, atau mungkin statusnya sebagai apa gitu teman-teman. Pastinya kita taruh seperti itu, nanti penggunanya bingung itu fungsinya apa. Nah, ini modalnya sudah nih. Nah, kita update, kita ganti saja dengan update data. Dan juga kemudian kita coba save all, kemudian kita coba tes running ya, apa dia bisa berubah data admin tersebut atau tidak.
Channel not responding. Saya cut aja kalau sudah, soalnya ini tes lama nih. Oh ya sudah. Kembali ke sini, kita refresh di sini. Nah, admin kan pakai akun saya nih. Ini kan Joshua. Saya coba pakai besar saja ya. Di sini ubah. Nah ini Joshua gimana apa passwordnya 1 ya. Kemudian kita tes update. Kalau sukses, berarti kembali ke halaman depan ya teman-teman. Nah ini jadi, nah berubah ya Joshua. Nah setelah itu kita buat ke semua data di sini, data pelapor. Masih itu ke data master yang selanjutnya polisi dan berita ya teman-teman. Kita ubah data tersebut biar lebih rapi semuanya. Oke, caranya sama. Kita kembali ke sini dan kita masuk ke setiap halaman form modal yang sudah kita buat pada setiap tombol-tombol tersebut. Jadi saya cut karena caranya bersama semua, tidak ada perbedaan apa-apa, jadi saya cut saja teman-teman. Oke, kita lanjut, dan di sini saya sudah sampai ke tombol terakhir, tombol berita. Nah, tombol berita sini ada kata status. Nah, status ini apa ini dia artinya nih? Sudah ditemukan atau belum ditemukan? Itu kita lihat saja di tombol hasilnya mana nih berita. Nah, statusnya ini kayak seperti ini ya, hilang dan sudah ditemukan. Tapi ini updatean ini kita taruh saja. Jangan, statusnya ini kita ini apa saja ya, kita tampilkan saja agar orang tahu, kita tahu kalau status barang tersebut ini sudah ditemukan atau belum. Kalau misalnya kita hilangkan dia, berarti updatean ini kita harus cek sendiri dan kita harus ubah sendiri dia punya database nya teman-teman. Jadi ini saya akan munculkan saja agar bisa diedit di sini, karena ini kan ubah datanya saja. Kita tutup, jadi kembali lagi. Nah di sini kita klik insert data object, kemudian update data record data from wizard. Kita pilih tabelnya itu tabel apa ini, RS berita ya, tabel berita. Mana berita ini, asal fromnya itu dari RS berita, harus sama ya teman-teman. Ini RS berita, ID berita. Nah ID berita ini kita hapus saja, terserah, tambah ke index admin. Oke. Nah ID berita kita hapus saja karena auto increment juga. Nah yang bisa dirubah itu judul berita, tanggal hilangnya itu bisa dirubah, seperti ada perubahan dari yang berita kehilangannya itu, yang hilang juga kita bisa ubah. Nah ID kategori ini itu kita apa namanya, tampilkan saja karena ID kategori kita hilangkan saja ya teman-teman. ID kategori kita hilangkan saja, ID pelapor, ID polisi kita hilangkan. Jadi di sini dia cuma bisa update ini apa saja ya, salah kita lihat dulu tombolnya mana nih, master berita. Nah ID polisi ini, ID pelapor ini nanti kita hilangkan. Ini sebenarnya nanti ID ini kita ganti dengan namanya saja teman-teman, supaya lebih gampang untuk diketahui ID polisinya sama ID pelapornya. Ya nanti kita hilangkan saja semuanya, soalnya ID polisi ini kan kita tidak bisa rubah ya teman-teman. Ini kan tergantung kita ID-nya penemunya dari mana. Jadi ID sama semua isi ID ini kita hilangkan, hanya beberapa saja yang kita tampilkan ya. Jadi kategori kita hilangkan, kategori itu benda atau apa itu hilangkan. Kemudian ID pelapor juga kita hilangkan karena tidak bisa rubah nama pelapornya siapa, karena kalau kita ubah di sini berarti terganggu sama pelapor yang
tabel sebelumnya. Jadi ID pelapor kita hilangkan, ID polisi kita hilangkan karena tidak bisa rubah ya ID polisi tersebut kan. Nah, berita mana berita, perbaiki dulu berita, jam hilang sudah. Dan yang terakhir itu berita statusnya ini ada yang sudah ditemukan atau belum. Nah, nama penemunya itu bisa dirubah ya teman-teman. Jadi kita harus wajib tampilkan di depan alamat penemu. Nah, ini juga bisa dirubah, jadi harus tampilkan depan. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian kita save all semuanya, baru kita cek ya teman-teman apa bisa update atau tidak. Biasa, maaf ya laptopnya lelet. Atau saya tahan dulu, nanti kalau selesai baru kita lanjut ya. Oke baik, sudah saya save semuanya. Ini sudah saya save semuanya. Jadi sekarang tinggal kita coba apakah tombol ubahnya itu bisa jadi atau tidak. Kita save all dulu. Habis itu kita langsung ke halaman depannya. Saya belum membuat di apa indeks admin indeks yang depan ya. Itu karena masih tombolnya hanya itu saja. Jadi sebentar saya tinggal ubah saja penyempurnanya di situ. Kita coba ini dulu karena itu yang di halaman depan itu sangat sedikit sekali tombolnya, karena hanya menampilkan saja teman-teman, jadi tidak seribet dari admin punya ya teman-teman. Oke, data admin. Tadi data admin sudah ya teman-teman, bisa dirubah. Kemudian data pelapor. Oke, kita coba buat data pelapor. Mungkin ubah alamatnya atau ubah namanya. Yang jelek-jelek kita ubah saja. Coba itu. Nah ini. Cek perempuan. Alamatnya. Kemudian kita klik update. Kalau update berarti semuanya berubah ya, lapor. Nah ini jadi ya teman-teman. Kemudian kita tes lagi ke polisi. Ini ubah. Oke. Ini kita update, berubah. Kalau setiap kali perubahan dia akan masuk ke halaman indeks admin yang di depan ya teman-teman. Polisi. Nah ini jadi. Terakhir kita coba yang berita ya, bukan berita ini ribet soalnya. Kita coba tes ubah yang ini. Nah ini jadi hanya ini kita cukup merubahnya teman-teman, isi beritanya. Nah ini nih tinggal kita perbaiki saja apa namanya isi berita ini. Tadi lupa ya ganti ke text field biar lebih apa, text view supaya lebih besar. Kembali dulu ke sini, mana nih isi berita. Nah ini seharusnya dan ini ya apa namanya lebih tepatnya itu. Oke, sudah saya rubah. Mana berita, ubah data. Nah jadi seperti ini bagus ya teman-teman, dia lebih leluasa. Dia mau dirubahnya apa-apa, termasuk alamat juga saya jadi teks area teman-teman. Laptop ROG lah, kita coba huruf besar saja semua. L kemudian kita coba update ya. Kalau jadi berarti laptop ROG tersebut dari itu pakai huruf besar semua ya, huruf depannya itu huruf besar ya. Nah jadi ya berarti
update data untuk setiap tombol ini sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke validasinya ya. Kita ke validasi form inputnya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Baik, kita akan lanjut dimana kita sudah menemukan masalah yang ini nih ya teman-teman. Mana data berita. Nah, ID ini kita bisa ganti dengan nama ya teman-teman. Yang ini itu ada di pemerintah, itu kita pakai yang cek ini. Ini kita kontrol C semua dulu, copy, kemudian kita cari tabel yang berkaitan dengan ID ini ya teman-teman. Itu di berita. Nah, di sini ya teman-teman, ID beritanya ini. ID kategori, ID berita, ID pelapor dan sebagainya. Jadi dari sini sebelum CD ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita copy nanti. Nah, oke. Nah, di sini ID kategorinya kita apa namanya? Jangan dari sini ya teman-teman. Oke, ini kita delete dulu. Proses saja. Lama. Oh, baik sudah. Oke, kita lihat sini ya teman-teman. Enter. Ini. Oke, kita paste di sini. Ini jadi apa nih? Ini kayaknya lama. Coba. Ctrl C. Oke, baik. Seperti ini ya. Jadi select bintang from kategori berita sesuai tabel kategori. Sesuai tabel ya teman-teman. Ini tabelnya kategori berita. Kemudian nah, itu di sini where ID kategori. Kemudian di sini ID beritanya yang kita cari ya. ID berita, ID kategori, dan nanti yang tampilkan itu nama kategori tersebut. Jadi saat kategori itu ada, nanti nama kategori yang ditampilkan. Nah, hal ini seperti ini kita buat di pelapor sama di polisi ini. Intinya kita copy paste saja. Kita Ctrl C. Nah, dari sini ya. Nah, ini tinggal kita ubah lagi. Tabelnya tabel apa? Itu tabel berita. Di sini where ID berita. Ini apa ya? Berita lah. Oh, ini hanya tabel pelapor ya, sorry. Dari tabel pelapor where ID pelapor. Nah, setelah itu kita copy dari di sini sampai sini. Kita kontrol saja, kita ganti yang ini. Ini kita jangan lupa hapus ketik dari sini. Ini kita lupa hapus, kemudian ini kita hapus ya. Nah, nanti dia panggil di situ apa ini? ID pelapor itu apa di situ? Di sini pelapor. Kita pelapor ini ya. Kok lama? Nah, di sini nama pelapor ya, ID pelapor, nama pelapor, taruh di tabel pelapor. Nah, di sini select bintang
from tabel pelapor, where ID pelapor, RS beritanya ini, kemudian ID pelapor. Nah, di sini nama pelapor ya teman-teman. Pelapor. Ini kita buat juga di ID polisi ini teman-teman. Bentar lagi. Ctrl V, aduh sorry. Kita copy ini lagi. Nah, ini kita tinggal buat yang sama juga. Select bintang from tabelnya ya. Ini kan kita pakai polisi, berarti di tabel polisi. Where ID polisi. Di sini, nah ini kita tinggal copy aja ini. Nah, copy kita cut aja. Kita taruhnya di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, ini pasti nama polisi pasti. Saya menebak saja karena ini pasti betul. Nah, ya kan, nama polisi, ID polisi, dan tabel polisi. Berarti sudah. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita coba tes running dulu, jadi atau tidak. Ini sudah save. Baru lagi sini, Ctrl F. Nah, seharusnya nanti di situ tuh menampilkan nama-namanya ya teman-teman, bukan angka lagi. Nah, ini sudah ya. ID kategori tersebut benda ya, kategori benda, statusnya hilang, ID polisi, ID pelapor. Aduh, ini kayak ada salah di sini. Sabar ya, saya cek dulu. Dia menampilkan nama juga nih, saya cek dulu ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke apa namanya, dimana form-form itu harus diisi. Kita harus tambahkan sel spasi query, query di setiap ini. Mana sabar ya. Baik, di sini kita tambah ya, plus form control. Nah, sini kita tulis required. Ini nih dia memaksakan agar semuanya itu tidak boleh ada yang kosong ya, di form harus diisi semuanya, wajib isi malah. Kalau tidak dia akan error. Jadi kita copy paste. Ini taruh di semua input data ya. Semua input data wajib mengisinya. Wajib pakai ini barang supaya jangan terganggu. Itu jenis kelamin juga nanti kita harus isi. Ya, nama juga dipakai ya. Aduh, ini ada salah lagi kan. Kenapa ini image optimization terus? Nah, ini di semua tombol ya, namain juga lagi. Terakhir dari berita.
kategori ini kan digital kita cari ini wajib isi. Oh, paham. Oke. Ini wajib isi. Syarat. Oke, sudah semua. Nanti ini saat kita nanti dia tidak mau jadi ya, namanya wajib kita harus mengisi datanya dulu ya. Oke, kita sudah refresh. Nah, ini tambah data baru ya, coba. Ini sudah lebih rapi ya teman-teman, lihat kolom-kolomnya ketimbang yang tadi. Ini sudah ditambah nih, biasanya berantakan yang tadi tuh. Oke, next kita kembali lagi ke Dreamweaver. Baik, setelah itu oh ya, untuk yang ini nanti hasilnya nanti kita pindahkan dia ke tombol browsing saja. Nah, saat kita insert record nanti dia pasti meminta untuk mengisi semua tabel semua form yang ada di sini. Jadi kita pindahkan insert recordnya, taruh di bawah saja. Itu caranya tinggal kembali lagi ke sini. Kita mulai dari tabel atas saja ya. Ini untuk yang tambah semua ya teman-teman, ingat di modal tambah. Nah, ini teman-teman. Nah, mana nih? Nah, tambah data yang ini nih teman-teman. Ini tinggal kita tambah saja, taruh di bawah sini ya. Nah, jadi tambahin ini kita copy semua seperti saja. Lalu kita taruh di bawah sini ya. Setelah itu formnya ini kita pindahkan, taruh di dalam sini. Nah, setelah itu tr yang ini kita hapus saja, tidak penting. Nah, ini ya teman-teman, ini buat di semua tabel ya teman-teman, biar lebih rapi. Nah, jadi kita gas lagi ini admin, kita buat lagi di bawah jadi sekat ya. Ini buat ke semua tabel, jadi semua tombol. Baik, sudah semua. Ini tinggal kita buat saja. Ini kita bisa bikin button ya di sini. Tinggal input tipenya kita ganti ke button. Nanti di sini kelas buttonnya warna apa, ini tinggal kita edit saja. Ini gambar besarnya seperti ini ya teman-teman. Kita Ctrl R, refresh dia. Nah, gambaran besarnya itu fungsi yang nanti kita gunakan untuk ini ya, tombol yang disini di atas ini dia turun ke bawah. Untuk kita rapikan saja, dan itu ke semua tombol ya teman-teman, termasuk data pelapor. Ini sudah di bawah semua. Polisi pun juga sama, sudah di bawah. Dan data berita, dan ini juga sama ya teman-teman, sudah di bawah juga. Oke, baik, sekian dari tutorial saya. Sisanya itu tinggal
bikin merapikan saja website kita, and see you in the video.